Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah karangan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Masih di dalam pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Kemarin telah kita bahas banyak daripada hal-hal yang membatalkan sholat. Di antaranya berbicara, kemudian bergerak dengan 3 gerakan yang berturut-turut, kemudian makan dan minum, kemudian kejatuhan najis. Begitu juga kemarin kita bahas terbuka aurat jika tidak ditutup dengan segera. Maka setelahnya beliau pengarang kitab melanjutkan wa yubtiluha sabqul imam bi ruknaini fi'liyin. Di antara perkara yang membatalkan imam, dan mungkin ini jarang terjadi atau jarang kejingok, yaitu mendahului imam dengan 2 rukun gerakan. Jadi ketika kita mendahului imam dalam gerakan, maka sholat kita bisa batal kalau mendahuluinya 2 rukun gerakan. Karena kenapa batal? Karena imam itu kan liu'tamma untuk diikuti. Kalau memang imam gerakannya lebih lambat dari makmum, ya berarti makmum yang diikuti oleh imam. Imam itu dijadikan pemimpin biar dia diikuti oleh makmum. Maka bagi makmum dia tidak boleh bergerak kecuali setelah gerakannya imam. Termasuk yang membatalkan sholat adalah mendahului imam dengan 2 rukun gerakan. Contoh, imam masih tegak, dia rukuk duluan. Imam masih tegak, dia i'tidal. Ketika imam masih tegak dan dia beranjak menuju sujud, salat dia batal. Karena dia telah mendahului 2 rukun dengan imam. Imam masih tegak, dia rukuk. Ini belum satu rukun. Ketika dia i'tidal, dia mendahului 1 rukun dengan imam, yaitu rukuk. Rukuk telah didahuluinya dengan imam. Ketika dia mulai sujud, maka dia telah mendahului 2 rukun, yaitu rukuk dan i'tidal. Ketika dia ingin merunduk menuju ke sujud, imam masih tegak, maka sholat dia batal. Dan ini jarang terjadi. Pernah kamu ingatnya? Tak pernah. Tidak pernah. Nah, kaget ada mungkin terjadinya ketika sujud terakhir biasanya. Itu kadang terjadi mendahului imam. Contoh, ada seorang imam ketika sujud terakhir di dalam sholat, lama sujudnya. Banyak tak? Banyak. Ini di antara adab sholat berjamaah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menyebutkan, kalau kita menjadi imam, jangan terlalu lama semayangnya. Baik bacaan surat ataupun zikir-zikir yang lain. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan di dalam makna hadis, kalau kau menjadi imam, falyukhaffif, singkatkan, pendekkan salatmu. Tapi kalau kau salat dawean, falyutawil masya'ah, nak lama-lama terserah. Kenapa? Karena ketika kita jadi imam, di belakang kita ni makmum ni macam-macam. Ada yang dia pedagang, ada yang wong kantor, ada yang wong pebisnis dan segala macam, dan setiap mereka punya urusan masing-masing. Ketika kita jadi imam, kita baca surat yang panjang, sujudnya lama, maka kasihan makmum yang punya janji terlewat janjinya, yang punya urusan batal urusannya, yang punya yang nak ketemu dengan uang tidak jadi. Kenapa? Karena kita sholatnya terlalu lama. Bahkan ketika sahabat Nabi Mu'adz itu diutus untuk ke satu daerah untuk menyebarkan Islam, kemudian Mu'adz menjadi imam, lama sholatnya lama sampai warga yang ada di daerah tersebut protes, salah kamunya semayang nih. Akhirnya Mu'adz ngerasa benar, kalian ini tidak galak pahala apa. Sampailah ini kasus didatangkan kepada Nabi Muhammad. Dilaporkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Afatan anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, kau nak bikin fitnah apa wahai Mu'adz? Kalau kau salat menjadi imam, singkat ke. Tapi kalau kau salat dawean, maka panjanglah sekendak hatimu, dak apa-apa. Nah, termasuk tadi yang kami sampaikan ketika sujud terakhir.
Ketika sujud terakhir biasanya kan imam ini manjang ke doa. Panjang kadang berdoa. Yang di belakang nih ya ada yang sakit pala, darah rendah, ada yang kaki sakit. Nah, terkadang ada sebagian makmum yang langsung dia tasyahud akhir. Langsung dia sengaja untuk tasyahud akhir. Boleh apa tidak? Boleh. Walaupun hukumnya makruh, tidak sampai haram, tidak sampai berdosa dan tidak sampai batal. Kenapa? Karena mendahulunya belum satu rukun. Karena mendahulunya baru satu rukun, tidak sampai 2 rukun. Jadi kalau memang kita jadi makmum, imamnya lama sujudnya, palak dimentak, sakit, darah rendahnya kambuh, sujud langsung tasyahud langsung tegak ke tasyahud akhir. Langsung tasyahud akhir. Walaupun hukumnya makruh. Makanya bagi imam ejo-ejo dengan makmum. Bahkan kan disunnahkan bagi imam itu sebelum dia memulai sholat, setelah iqamah selesai dikumandangkan, imam kan noleh ke belakang, noleh ke makmum untuk tujuan merapikan shaf, meluruskan barisan, mengisi kekosongan. Sebenarnya bukan itu baik tujuan imam tadi. Jingok irai makmum juga jiko tuh. Oh ada wong tua, oh ada wong sakit kaki, oh ada wong lagi punya urusan, berarti sholatnya udah salamullah. Lama-lama. Cuman kalau memang kamu sholat di tempat yang makmumnya Masya Allah berlomba-lomba dalam kebaikan, ada jadi masalah. Cuman perlu izin dulu. Misal sholat di pondok pesantren tahfiz Quran, makmumnya hafal Quran gak lo? Kamu semayang isya atau semayang subuh 1 juz Al-Quran, misal baik. Makmumnya ridho, tidak apa-apa Ustaz, antum nak sejuz, tidak apa-apa, kami siap. Maka panjang kena apa-apa. Cuman kalau cak masjid yang makmumnya genta-genti, makmumnya tidak tetap, maka kalau baca jangan terlalu lama menjadi imam. Ini sikat baik yang sunnah-sunnah yang rukun-rukunnya yang baik. Itu yang pertama, yang pertama mendahului imam 2 rukun gerakan. Nah, yang banyak ini yang ini. Wa kadza tahalluf bihima. Begitu juga ketinggalan dari imam 2 rukun gerakan. Ini yang banyak terjadi. Kita masih tegak, imam sudah rukuk duluan. Kita masih tegak, imam sudah i'tidal, terlambat gitu. Imam nak sujud kita masih tegak, nah ini ada hukumnya. Terlambat dari imam tanpa uzur. Contoh, bi'an ibtada'al imam al-huwili sujud, aizal imam an haddil qiyam wa huwa qa'im. Contohnya ketika imam sudah nak sujud, dia masih tegak tanpa uzur, batal salatnya. Imam rukuk dia tegak masih. Imam i'tidal dia tegak. Sudah 2 ketinggalan. Rukuk yang sudah pertama sudah sikap ketinggalan. Imam rukuk dia masih tegak baca Fatihah. Imam i'tidal dia masih tegak. Misal baca surat dia. Berarti ketinggalan 1 rukun yaitu rukuk. Imam berangkat dari i'tidal ke sujud, maka dia telah ketinggalan 2 rukun tanpa uzur, maka salatnya batal. Ingat, ketinggalan 2 rukun tanpa uzur, sholatnya batal. Kecuali kalau uzur. Uzur contohnya apa? Dia sudah tua, bacanya lambat, ngas. Jadi kalau baca tuh Bismillahirrahmanirrahim. Wong tua, bacanya lambat. Nah, kalau memang dia karena sebab uzur ketinggalannya, maka dia diberikan keringanan ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang. Bahkan dia boleh ketinggalan sampai 1 rakaat. Misal ada imam, makmumnya tua, lambat baca Fatihahnya. Imam rukuk dia masih baca Fatihah. Imam i'tidal masih baca Fatihah. Imam sujud masih baca Fatihah. Imam sujud doa sujud 2 kali masih baca Fatihah. Imam naik rakaat kedua baru kelar Fatihahnya. Yang macam ini dimaafkan. Dia langsung melok imam rakaat kedua. Dan dia sudah dianggap macam Fatihah. Kaget tinggal setelah sholat, setelah salam, dia nambah 1 rakaat. Andaikan di rakaat yang ketiga, ketinggalan lagi. Berarti diberikan lagi 1 rakaat uzur bagi dia. Berarti setelah salam, nambah 2 rakaat. Itu di antaranya. Mendahului dan ketinggalan imam dengan 2 rukun gerakan. Kemudian, di antara perkara yang membatalkan sholat adalah berbedanya imam dengan makmum.
Contoh di sini, wala tasihhu shalah khalfa kafir. Tidak sah salat menjadi makmum yang imamnya adalah orang yang kafir. Misal imamnya jelas-jelas non muslim jadi imam, misal makmumnya muslim, ya tidak sah. Karena orang kafir itu adalah orang yang tidak sah untuk sholat. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Syarat orang yang sah mengerjakan sholat harus beragama Islam. Ketika dia adalah non muslim, maka sholatnya tidak sah. Kita yang jadi makmum pun tidak sah. Nah, kalau jadi makmum wong gilo, sah tak? Islam tapi bacaannya benar galau, tapi wong gilo. Ini pernah kejadian. Pernah ada sikap jamaah majelis kita bertanya, Beb, kami pernah sholat di sikap masjid di Palembang ini. Kebetulan sholat berjamaahnya sudah selesai. Jadi ketika kami masuk masjid, sholat sunnah, sholat idul masjid, kemudian ada sikap wong natangi. Dia ngomong, kau belum sholat Iya, ayo bareng aku be sholat. Aku belum sholat juga. Sholat berjamaah kebetulan wong ini jadi imam. Jadi imam, dia maconya fasih, Fatihahnya benar, suratnya benar, zikir setelah sholatnya benar, sampai dia berdoa pun benar. Benar kalau. Selesai sholat, ini jamaah majelis keluar dari masjid. Ada ibu-ibu. Dek, kamu tadi sholat di masjid itu Iya. Imamnya wong itu bukan? Iya bu, kenapa? Wong gilo. Imamnya wong gilo. Ah, kio sah tak sholatnya? Benar kalau bacaannya. Islam wong gilonya. Sah tak? Tak sah. Kenapa? Karena tidak berakal. Jadi wajib diqadha. Jadi ketika kita sholat di belakang orang yang sholatnya tidak sah, maka sholat kita pun tidak sah. Wajib diqadha. Begitu juga kalau imam atau makmumnya beda jenis tadi. Selain imamnya kafir, makmumnya Islam yang tidak sah juga sholat laki-laki menjadi makmum perempuan. Wala tasihhu imra'ah wa khunsa, tidak sah juga sholat berjamaah, makmumnya laki-laki, imamnya adalah perempuan atau banci. Perempuan atau banci. Kalau makmum laki-laki, imam perempuan, jelas tidak sah. Nah ini imamnya banci. Banci yang benar-benar banci. Ada khunsa dalam Islam, mereka yang memiliki dua alat kemaluan. Dimungkin ke lanang, dimungkin ke betino. Nah, kalau yang sekarang ini lanang kalau banci kaleng, banci buat-buatan. Nah, jadi kalaupun memang imamnya khunsa yang memiliki dua alat kemaluan, dimungkinkan laki-laki, dimungkinkan perempuan, tetap tidak sah kalau makmumnya laki-laki. Kalau makmumnya laki-laki. Nah, kemudian wa amal iktidak kullu min rajul wa khunsa bi rajulin. Misal imamnya laki-laki, makmumnya banci, sah tak? Sah. Imamnya laki-laki, makmumnya banci atau perempuan, sah. Atau perempuan menjadi makmum dari laki-laki atau banci. Laki-laki menjadi imam, makmumnya perempuan, sah. Banci jadi imam, makmumnya perempuan, sah tak? Perempuan jadi makmum, imamnya banci. Sah tidak? Kenapa sah? Bukan karena keadaannya lanang, karena dimungkinkan dia betino. Kalau betino dengan betino sah tak? Sah. Dimungkinkan gue lanang. Imamnya lanang, imamnya betino sah tak? Sah. Maka hukumnya sah. Cuman khunsa di sini kaget ketika dia semakin besar, kaget ada kecondongan. Dia condong ke lanang atau condong kepada perempuan. Mungkin kaget salah satu alatnya tidak berfungsi dan lain-lain. Nah, itu diantara berjamaah. Jadi ada 5 yang sah, 4 dan yang tidak sah. Kemudian tidak sah juga menjadi makmum dari imam yang cadel. Atau dalam bahasa Arab disebut ummi. Ummi itu banyak artinya. Ummi pertama artinya ya ibuku. Kemudian ummi yang kedua artinya buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Sebagaimana gelar Nabi Muhammad SAW. Ketika kita akan tidak kunut sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi, nabi yang ummi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Cuman bukan satu buah kekurangan untuk nabi, tapi buta hurufnya nabi adalah kemuliaan bahkan mukjizat untuk Nabi Muhammad. Bayangkan
Allah berikan kepada Nabi Muhammad Al-Quran yang dari segi sastranya ada yang menandingi, sedangkan Nabi Muhammad butuh huruf. Itu menjadi bukti Al-Quran bukan buatan Nabi. Andaikan Nabi Muhammad bisa baca, bisa nulis, orang kafir bakal ngomong Quran buatan Muhammad. Karena dia bisa baca, bisa tulis. Maka karena Quran adalah firman Allah, langsung Allah yang memberikan, Nabi Muhammad butuh huruf, maka itu sebuah kemuliaan. Nah, ummi yang selanjutnya adalah man lam yuhsin harfan au tashdidah minal Fatihah. Orang yang tidak fasih mengucap huruf atau tasydid di dalam suratul Fatihah. Misal cadel huruf R, cadel huruf sa, S. Kalau ngomong S, beli ke S. Di mano, beli ke sasa, S. Segalanya terabas S segala. Bismillah, bismillah. Tak boleh. Kalau dia cadel menjadi imam tidak boleh. Nah, sedikit sedikit faedah. Sebenarnya kalau lidah kita normal ukurannya tidak pendek, itu bukan dak pacak, tapi belum kena slow. Belum kena slow, bukan dak pacak. Karena banyak sudah bukti wong yang sebelumnya dak bisa ngomong R, dia latih berusaha pacak dia ngomong R. Dan ini konsekuensinya tak pacak jadi imam. Walaupun untuk wong rumah dewek, istri kita bisa ngomong R, kita tak bisa, tak pacak jadi imam. Kamu galak, istri kamu jadi ngomong lain, jadi ngomong lain, kan tak galak, belajar ngomong R. Banyak sudah contohnya, buka di YouTube banyak caranya. Dan alhamdulillah anak punya adik 2 iko dari kecil tak bisa ngomong R. 3, bukan 2, 3. Dan sekarang pacak galau ngomong R. Sikok baca ngomong R tak sengaja, pas masuk rumah ngucap salam pacak ngomong R. Akhirnya diulang-ulangnya terus sampai sekarang bisa ngomong R. Sikok lagi memang belajar nian. Karena nak mondok, malu tak bisa ngomong R, belajar, buka YouTube. Wah, sampai pakai sendok, pakai siwak, segala macam dicubanya. Besoknya pesantren, malam itu dia baca ngomong R. Kalau memang kita ada kesungguhan, bisa. Selagi lidah kita tidak pendek. Tapi kalau bawaannya pendek, ya biasanya tidak bisa. Cuman jangan kecil hati. Bagi yang tidak bisa ngomong R atau mengucap huruf dalam suratul Fatihah, tetap bisa jadi imam. Bagi yang senasib, sama-sama tidak bisa ngomong R, boleh jadi imam. Sama-sama cadel, boleh jadi imam dan satunya jadi makmum. Wallahu a'lam bishawab. Ada. Ini lemah. Baca nyekelin. Boleh. Oh ya. Batal sholatnya. Ketinggalan 2 rukun dengan imam. Tanpa udzur ya. Tanpa udzur, bukan karena udzur. Batal sholatnya. Misalkan dia ketinggalan 2 rukun atau tidak uzuri. Jadi batal sholatnya. Bukan batal berjamaahnya. Batal. Hah? Iya, yang ketinggalan atau yang mendahului itu batal sholatnya. Imam tetap sah. Tanpa udzur ya, tanpa udzur. Kalau dia udzur seperti dia bacaannya lambat atau imamnya terlalu cepat. Salat tarawih, Fatihah senapas, sudah baca ngejarnya. Nah, maka ya ketinggalan wajar. Itu tidak dianggap. Nah, itu udzur berarti. Kalau udzur diberikan sampai ketinggalan 1 rakaat. Alhamdulillah. Pembahasan itu sebetulnya pembahasan yang tidak akan diri itu sedikit membahas tentang ada di dalam pembahasan ini tentang sudah dibahas dan ketika kita melaksanakan sholat secara berjamaah, itu sudah sebut yang aku tentang begitu besar keutamaan di dalam sholat berjamaah. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita selaku umat Rasulullah. Kalau ini kita yang negeri untuk sholat untuk selalu berjamaah.
Dan tentu untuk mendapatkan keutamaan itu bukan hanya imam yang tahu tentang syarat menjadi imam, tapi juga makmum harus tahu syarat menjadi makmum. Jadi sholat berjamaah itu ada nilai di sisi Allah. Ini kadang-kadang baik imam atau makmum kadang-kadang dipilih karena tuanya bukan karena faqihnya. Kenapa dia jadi imam tua? Paham tidak dengan hukum? Tidak paham. Sehingga yang terjadi yang tadi disebut hal-hal yang berkaitan dengan membatalkan sholat itu sering terjadi. Maaf, contoh makmum tadi tidak tahu tentang hal-hal yang mungkin dia lakukan itu, ketinggalan 2 rukun dan lain sebagainya, padahal tanpa udzur. Atau dia mendahului imam. Mendahului imam itu 2 rukun batal, tapi ketika dilakukan 1 rukun itu hukumnya makruh. Bahkan di dalam satu hadis, orang yang mendahului imam itu kelak nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepalanya itu seperti keledai. Orang yang sering mendahului imam, dan itu subhanallah, wallah alam, mudah-mudahan di masjid ini ada. Hampir didapatkan setiap tempat tuh ada. Yang kadang-kadang dulu imam belum rukuk, dia lah rukuk duluan, kadang-kadang pernah di samping kita. Nah, jadi kita hamba Allah nih. Nah, keutamaan salat berjamaah ini sangat penting, masyaallah hadirin. Bagaimana juga kita bisa mendapatkan pahala yang begitu besar, 27 derajat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, tentu itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Makanya alhamdulillah di majelis kita ini, kenapa fikih ini kita juga tekankan, kenapa syarat ibadah itu terutama salat itu harus dengan ilmu. Sehingga salat itu akan menjadi kesan buat kita. Setelah salat akan ada hal-hal yang positif yang akan kita rasakan. Jadi salat berjamaah. Jangan tinggal gitu. Nah, kemudian di sini Al-Imam Ghazali rahimahullah nafa'ana bihi fid dharain, beliau mengatakan fa idza farauta faqul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau sudah selesai, setelah selesai sholat, itu kita dianjurkan untuk membaca wirid, zikir. Walaupun ada sebagian yang tidak perlu wirid, zikir, terutama di dalam sholat berjamaah, zikir atau wirid setelah sholat ini penting, masyarul hadirin. Terutama imam yang mimpinnya, tahu urutan-urutannya, apa yang harus dibaca. Jangan diam. Maka sekarang ini kita dapatkan banyak orang-orang regenerasi kita setelah selesai sholat tidak tahu apa yang dibaca. Tidak tahu apa yang dibaca. Kenapa? Meniru satu kelompok yang kita tidak menyalahkan, karena ini memang bukan wajib. Yang selesai sholat diam, saling berhadapan, saling ngawas. Bingung apa dia nak dibaca nih. Nah, ini yang kita perlu sampaikan di sini. Nanti akan kita jelaskan. Di sini beliau mengatakan faquli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia ada beberapa riwayat berkaitan dengan urutan-urutan di dalam bacaan setelah wirid setelah salat. Nah, di dalam satu riwayat Imam Muslim di dalam syarahnya disebutkan dari sahabat Thauban yang merupakan seorang hamba sahaya, itu setelah selesai salat beliau mengatakan Nabi itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Jadi yang kita baca itu ada dalilnya. Ada dalil dari para sahabat yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma antas salam. Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat yang memberikan keselamatan kepada kita dari Allah, keselamatan, dan kepada Allah keselamatan itu akan kembalinya kepada Allah. Semua keselamatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fahayyina rabbana bisalam, maka muliakan kami ya Allah dengan keselamatan tersebut. Wa adkhilnal jannah, wa adkhilna, ada tambahan, wa adkhilnal jannata darussalam. Kemudian masukkan kami ya Allah ke dalam surganya Allah, Jannatul Darussalam, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ma'asyiral hadirin, kalau di dalam riwayat ini setelah itu baru baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini ada tambahan wa huwa hayyun la yamut biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'mah wal minnah wal fadli wa thana'i hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikin walau karihal kafirun. Nah, adapun yang
biasa kita lakukan kebanyakan. Ini di sini dibahas tentang bacaan setelah wirid setelah sholat subuh. Ya. Nah, yang biasa kita baca, biasanya kita awali setelah sholat itu adalah membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Memang ada sebagian mengucapkan kadang alhamdulillah. Kalau guru kita ngomong jangan mengucapkan alhamdulillah. Ada yang mengatakan mengucapkan alhamdulillah itu seolah-olah kita beban sholat itu. Walaupun itu ya alhamdulillah kita maknanya bisa sudah selesai. Tapi lebih dianjurkan istighfar. Karena kenapa? Sholat kita tuh banyak lalainya daripada ingat. Dari mulai takbir sampai salam itu kalau kita jengok banyak ingatnya apa banyak lalainya? Kalau yang banyak ingat alhamdulillah. Tapi yang banyak lalainya Allahu Akbar. Nah, dagangan, jemuran, nota, tagihan, macam-macam urusan. Ingat kalau yang tidak diingat di luar sholat, di dalam sholat ingat. Yang tidak diingat di luar sholat, di dalam sholat ingat. Dibisikkan. Apa nama syaitannya? Khanzab. Ya ada syaitan mesik kuping kita. Nah itu mata ini. Maka kita diantaranya di sini kaki ada tentang adab salat. Sebelum salat itu diusunnahkan untuk membaca Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau imam Qul a'udzu birabbin nas meloi. Kenapa? Itu dianjurkan agar itu menjadi benteng kita agar tidak dibisiki oleh syaitan. Nah, yang kita baca biasanya setelah itu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Nah, ini ada riwayatnya. Ada riwayatnya dari Imam Tirmidzi bahwasanya bacaan la ilaha illallah ini dibaca di waktu subuh dan di waktu maghrib. Berapa banyak? 10 kali. Walaupun ada sebagian yang baca di waktu zuhur, di waktu asar, atau di waktu isya. Tapi yang dikuatkan dan itu alhamdulillah banyak dilakukan oleh para habaib, para kiai yang sudah memang menjalankan apa yang diajarkan oleh salafnya. Itu hanya dibacakan la ilaha illallah itu di waktu subuh sama di waktu maghrib. Adapun di waktu zuhur langsung Allahumma antas salam. Zuhur, asar sama isya tidak dibaca itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam. Ana urutin dulu biar tidak bingung. Ini secara yang kita biasa pakai di tempat kita. Mungkin tidak tahu di sini di masjidnya tidak tahu, mungkin sama lah, beda-beda dikit. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Habis dari situ apa? Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Nah, baru mulai kita Allahumma antas salam. Ini kita bicara yang ngomong dulu walaupun nanti ada bolak-balik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam. La khair. Ya tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Nah, kita lanjutnya apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ada yang nambah lagi apa? Ayatul kursi. Baca ayatul kursi ila akhir. Setelah itu baru Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahi ya rabbi ya rabbana ya ma'bud subhanallah. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Baru kita berdoa. Ini urutan yang secara kebanyakan dipakai. Walaupun nanti ada tambahan-tambahan yang lain, ada yang baca suratul Fatihah ala kulli hal. Nah, bacaan yang kita di sini pengen kita ingatkan bahwasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir itu adalah bacaan yang dianjurkan kita baca di waktu subuh dan di waktu maghrib. Berapa banyak? Sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Bahkan disebutkan dalam riwayat, barang siapa setelah sholat subuh, dan mengatakan begitu juga dengan sholat maghrib, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir 10 kali dan posisi duduknya tidak berubah seperti duduk tahiyat akhir tadi. Duduk tahiyat akhir itu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi posisi duduk mantap tetap. Kecuali yang udur, semutan kaki itu beda lagi. Ini kondisi normal gitu. Duduk kita tidak berubah.
maka di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan baginya 10 kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus baginya 10 keburukan atau kejahatan daripada dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat 10 derajat baginya. Shallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari itu segala sesuatu yang tidak dia senangi akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari subuh sampai waktu petang. Mulai subuh sampai waktu maghrib. Ketika waktu maghrib kita baca, maka dijaga sama Allah sampai waktu subuh yang tidak kita senangi apa baik. Maka ini amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW yang jangan kita tinggalkan wirid ini. Walaupun kita mungkin tidak sempat sholat berjamaah, sholat di rumah. Dan itu untuk di beberapa tempat yang memang tidak dipakai, kita jangan melok. Seandainya kita dapatkan, betulan kita sholat di satu tempat yang tidak baca ini wirid. Nah kita tetap baca, amalkan. Jangan gara-gara tempat ini tidak baca, kita diam. Melok juga gitu, jangan. Baca, walaupun dengan suara yang pelan. Kalau dalam berjamaah, suara imam dikuatkan, biar dengar oleh makmum. Yang tadi makmum tidak paham, tidak tahu tentang bagaimana urutan wirid setelah sholat, mereka akan paham. Dan kebanyakan wirid ini, dan kita ngalami lagi kecil, tidak perlu kita hafal. Melok-melok ya baca deh. Tinggal kita memperbaiki bacaan, ya jingok di dalam tulisannya. Jangan lagi asal baca panjang pendeknya. Nah ini nikmatnya kita. Di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tertib, rapi, disusun oleh para salafus saleh. Jadi tidak usah bingung lagi sebenarnya. Sudah ada tuntunan gitu yang diatur oleh salaf kita. Termasuk anak pengen nyinggung dikit, bacaan di dalam sholat biar waktu sholat itu tidak panjang bacaannya. Setelah Fatihah, ada tidak di sini? Nah itu, ada. Kalau orang imam kan bisa nyingok nih. Ini yang nyusun ini yang punya kitab ini. Yang nyusun bacaan ini, yang subuh baca apa, zuhur baca apa, setiap Fatihah. Yang nyusunnya yang nyusun kitab Rotibul Haddad, yakni Imamul Haddad. Jadi harus kita tahu tuh. Di bawah tuh ada tulisan bahwasanya beliau Imamul Haddad menyusun bacaan setelah sholat 5 waktu. Itu adalah sebagian yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan beliau sendiri yang nulis. Sebagaimana rotib ini yang beliau tulis. Ini beliau nulis isinya hadis Nabi kalau. Hadis Nabi kalau dari awal sampai akhir semuanya itu ada dalil dan ada keutamaan yang Nabi SAW berikan buat kita. Kita tinggal nikmati baik. Makanya kalau kita sudah hafal apa yang dibaca setelah Fatihah setelah sholat, maka setelah Fatihah itu tidak bingung surat apa yang dibaca. Saya pikir kepanjangan kayak Isya tadi hari ini ada Senin Isya tadi karena waktunya Senin itu sudah masuk Selasa, berarti apa? Al-Qari'ah sama Al-Hakumut Takatsur. Subuh kage Al-Fajr sama Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fajr sama adalah bacanya pokoknya panjang deh. Ada katon matana sini. Terus itu perputaran itu. Nah, itu standar sudah. Kalau waktu maghrib jangan panjang-panjang setelah Fatihah. Ini kage baca waktu maghrib. Lah tahu-tahu waktu maghrib pendek, surahnya panjang setelah Fatihah. Baca ayat setengah juz misal ini. Karena pengen Quran tadi, kage ada waktunya. Yang dianjurkan kita untuk perpanjang bacaan itu yakni sholat subuh. Boleh, tapi sekali lagi lihat kondisi. Nah, kembali bacaan tadi, setelah wirid baca setelah sholat baca wirid tadi. Keutamaannya banyak. La ilaha illallah yang tadi. Kemudian Allahumma ajirna minan nar, baca 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sama seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca waktu subuh dan waktu maghrib. Keutamaannya siapa yang membaca ini? Apa kemarin? Tidaklah dia membaca ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia. Dari waktu petang, dari waktu subuh sampai waktu petang. Kalaupun di saat itu Allah panggil dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Enggak. Husnul khatimah. Atau dia baca di waktu maghrib, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau dia dewean, Allahumma ajirni minan nar. Dibaca 7 kali, maka di waktu maghrib sampai waktu subuh, seandainya di saat itu Allah panggil dia, saat umurnya sudah sampai, maka meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah dan Allah masuk ke dia ke dalam syurganya Allah. Sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Maka baca masyaallah hadirin. Paling tidak. Kalau kita ada gawe pengen selesai sholat, jangan tinggalkan bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jangan kosongnya. Paling tidak ini jangan dibaca. Kalaupun tidak sama sekali, jangan tidak berdoa. Ini kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak langsung. Seolah-olah tidak butuh sama Allah. Sudah dalam sholat tuh kita berdoa. Anda yakin doa inti dalam sholat itu diterima sama Allah? Kita berjamaah itu berharap kalaupun diri kita tidak khusyuk, ada orang lain yang khusyuk yang menjadi sebab doa itu diijabah sama Allah. Itu amin baik kan? Amin gitu. Amin. Ternyata dari sekian banyak itu ada yang khusyuk, tahu makna yang dibaca oleh imam, yang didoakan oleh imam. Ya Allah, imam ini doa selamat. Imam ini doakan agar diluaskan rezeki. Imam ini doakan agar ini. Kita ngaminkan dan insya Allah menjadi sebab doa kita diijabah sama Allah. Padahal kita cuma ngamin ke baik. Ya, kita cuma ngaminkan baik. Dan ini sekali lagi anak ngajak diri anak kita semua terapkan ini sunnah Nabi. Sebelum kita selesai la ilaha illallah, jangan dipindahkan kaki kita. Selesai 10 kali baru kita pindahkan posisi. Pangsilo model cak ini. Dan bagi imam itu disunahkan untuk ngadep ke makmum, ke arah kanan, bukan berhadapan seperti ini, bukan. Jadi kalau imam tadi di depan, pipi imam ini dia diingat oleh makmum. Jadi kan ini nih, bukan berbalik seperti anak ini, bukan, tapi diserong ke kanan. Terserah imam tadi posisi nak tetap itu atau duduk pangsilo. Nah ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca, diajarkan kepada keluarga kita. Dan nanti di dalam bab adabus shalah, ana sekedar menyinggung sedikit. Kata Imam Ghazali, makruh bagi makmum yang berdiri terlebih dahulu daripada imam yang tanpa udzur. Kita nih kadang-kadang maaf, doa belum selesai, wirid belum selesai, doa belum selesai, keluar. Kadang-kadang keluar juga ngobrol, kadang-kadang ngerokok sebatang dan lain sebagainya. Padahal kemuliaan duduk di dalam masjid, membaca wirid, berdoa bersama imam itu luar biasa. Memang syaitan ini cucuknya murid kita, pantat kita maaf, biar kita tak betah. Nah, mudah-mudahan malam tak yatik dia. Betah kalau malam ni. Kalau kencing memang ada yang tak biasa. Dengan nasi ni, cak dinginan nasi ni, cak sepeka aja nasi. Itu luar biasa tuh. Godaan kita kalau sudah habis sholat tu pengen cepat-cepat keluar. Ingat kata Imam Ghazali, tanpa ada udzur itu bagi makmum tegak terlebih dahulu dari imam itu hukumnya makruh. Mantap. Kita butuh sama Allah, kita minta. Sekarang kita tahu nih ekonomi lagi sulit. Puji wong. Minta sama Allah kita tidak ada sulit ya. Kita walaupun duit tak katik, hati kita lapang. Nah kita saat ini minta sama Allah. Bagaimanapun kehidupan dunia ini sudah diatur sama Allah. Perbaiki sholat kita, jaga sholat kita, yang banyak kekurangan belajar, kemudian di dalam sholat jaga adabnya dan lain sebagainya. Nah, terutama doa-doa yang di sini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai kita wirid, baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 kali, itu di antara faedahnya dosa kita diampuni walaupun sebesar buih di lautan. Baca subhanallah itu Bapak. Saudara sekalian, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan Allahu akbar kabira. Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa kita walaupun sebesar buih di lautan. Kita ni banyak dosa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita buka sikok-sikok banyak. Waktunya memang kita biasanya nganjur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu kenapa disunnahkan untuk dibaca setiap sholat? Riwayat mengatakan tidaklah orang membaca ayatul kursi itu setiap selesai sholat, melainkan Allah sudah siapkan tempatnya di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Dijaga di waktu tersebut antara setiap sholat itu dari segala hal-hal yang buruk. Baca ayatul kursi. Itu yang paling penting bagi kita untuk kita ketahui. Kemudian sebagai penutup, di sini Al-Imam Ghazali mengajarkan doa untuk kita. Sebenarnya doa setelah selesai sholat itu doa apa baik?
Yang penting setiap kita berdoa tahu tujuan daripada doa yang kita baca. Kalau lebih bagus lagi apa? Artinya. Jangan kita berdoa tapi tidak tahu apa sih tujuan doa kita nih. Karena tahunya Rabbana atina weh. Ya sudah tidak apa-apa. Tiap disuruh doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Paling tidak yang paling banyak orang apa lah? Doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Bagus doa itu. Cuman kita ngerti dah. Taunya doa selamat baik. Nah kalau baca nih. Baca artinya. Ketika kita berdoa tahu, ya Allah, ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku memohon kepadamu di dalam keselamatan agama dan lain sebagainya. Nah, jadi dibaca doa, pahami artinya, dan mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita, khusyuknya kita di dalam doa itu menjadi tolak ukur doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berdoa tapi hatinya kemana-mana, itu sombong. Seolah-olah tidak butuh sama Allah. Makanya kenapa ketika di dalam salat berjamaah kita melok sebagai makmum untuk ngaminkan apa yang didoakan oleh imam, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang lapang, keadaan yang lebih baik lagi, terutama di dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya, di dalam adab-adabnya, bacaan-bacaan yang tadi telah kita sampaikan. Insyaallah masjid kita ini, masjid yang kita cinta ini, mudah-mudahan ngamalkan dalam 5 waktu untuk terus membaca zikir wirid yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan melengkapi daripada pembahasan kita malam ini, kitab Akhlaqul Banin, kitab fikih, dan juga di dalam adab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami mengucapkan jazakumullah khair kepada pengurus Masjid Muhammad Cingho pada malam hari ini. Kegiatan kami diadakan di masjid ini. Mudah-mudahan ini masjid insyaallah tambah berkah, insyaallah tambah banyak jemaahnya, dan alhamdulillah kami sering lihat di masjid ini banyak kegiatan majelis, terutama waktu subuh kalau salah ya. Subuh sama waktu apa lagi? Zuhur ya. Nah, alhamdulillah. Yang kita doakan orang tua kita, pengurus dan juga jemaahnya, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Dan kita yang hadir insyaallah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang mualaf khususnya, mudah-mudahan mereka tambah istiqamah insyaallah, dan menjadi bagian di dalam dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairal jaza kepada semua pengurus dari Masjid Muhammad Cingho ini, khusus kepada Kohyan. Terima kasih banyak semuanya. Muhammad Jepri yang menjadi wasilah. Insyaallah kalau memang ada waktunya akan kita haji. Terima kasih Ji yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah semuanya insyaallah. Mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi. Oh ya, ana lupa. Kita ini ada juga kegiatan majelis kita namanya Burdah. Tiap malam Sabtu. Nah, nanti kita atur kalau memang nanti ada waktunya, itu sudah ada jadwalnya kita. Kalau memang ada waktu yang kosong dan memang pas waktunya untuk di sini, insyaallah kita akan di dalam majelis yang lain insyaallah. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.